apa itu ginjal, di mana letaknya, fungsinya apa, dan apa yang diekskresikan. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 8 SMP Cakrabuana yang sangat Miss rindukan. Balik lagi bersama Miss Zulfa di sini. Pada kesempatan kali ini, Miss Zulfa berkesempatan untuk menjelaskan dan menuntaskan materi mata pelajaran biologi kita di semester 2 ini. Masih ingat apa materinya? Ya, materinya adalah tentang sistem ekskresi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu sistem ekskresi, kemudian apa saja organ-organ sistem ekskresi, dan apa fungsi dari masing-masing organnya. Gimana nih, masih ingat atau enggak? Ya, coba ya, dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Miss mau tanya nih, ya. Pertanyaan pertama, apa sih fungsi dari sistem ekskresi itu? Ayo. Ya, jadi fungsi sistem ekskresi itu adalah untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuh. Artinya, sampah-sampah yang ada di dalam tubuh akan dikeluarkan melalui si organ-organ ekskresi ini. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Apa saja sih organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Ayo, dibuka lagi bukunya, diingat-ingat. Ya, organnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah kulit. Yang kedua itu adalah paru-paru. Yang ketiga adalah hati. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah ginjal. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Zat apa sih yang dikeluarkan oleh kulit atau diekskresikan oleh kulit? Nih, gampang banget. Ayo, kira-kira apa? Ya, jadi zat yang dikeluarkan oleh kulit itu adalah keringat, betul. Kalau misalkan zat yang dikeluarkan oleh paru-paru, itu apa? Betul, ada karbon dioksida dan uap air. Kalau misalkan hati ada 2 nih yang dikeluarkan. Apa saja coba diingat-ingat? Ya, ada yang namanya empedu dan ada yang namanya urea. Oke, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang organ ginjal. Sebelumnya sudah dibaca belum nih yang materi ekskresinya? Apa itu ginjal, di mana letaknya, fungsinya apa, dan apa yang diekskresikan? Ya, jadi ginjal itu letaknya di pinggang kita. Disebutnya adalah buah pinggang. Kenapa demikian? Coba perhatikan gambar berikut ya. Di sana dituliskan bahwa ginjal itu terletak di bawah diafragma. Ginjal jumlahnya ada 2. Ada ginjal kiri dan ginjal kanan. Nah, kemudian selain ada ginjal, ternyata ada juga nih saluran-saluran yang memang menghubungkan ke kandung kemih. Kira-kira apa saja sih? Nah, di situ sudah ada ureter dan ada uretra. Ayo, jangan sampai salah, jangan sampai keliru antara ureter dengan uretra. Ya, kira-kira dengan melihat gambar tersebut, apa sih yang dimaksud dengan ureter? Ya. Ya, jadi ureter itu perhatikan di situ ya. Dia menghubungkan antara ginjal dengan saluran yang paling bawah. Apa itu namanya? Yang bulat itu adalah kandung kemih, tempat penampungan urin. Jadi disebutnya ureter itu adalah saluran ginjal. Tapi berbeda dengan uretra. Kira-kira apa coba uretra? Letaknya ada di bawah. Ya. Kalau letaknya ada di bawah, berarti dia biasa disebut dengan saluran kencing. Betul ya. Uretra dan ureter jangan sampai keliru. Oke, kemudian apa sih, bagaimana sih kira-kira fungsi dan struktur pada ginjal tersebut? Nah, di buku sudah ada. Kalau misalkan yang sudah baca pasti sudah tahu. Ada 3 struktur penting dalam ginjal. Apa saja coba? Yang pertama, ada medula atau sumsum,
kemudian ada korteks atau kulit ginjal, dan ada pelvis atau rongga ginjal. Nah, ketiganya ini sangat penting bagi ginjal, berhubungan dengan fungsinya, yaitu menyaring darah. Ya, kira-kira untuk apa sih ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah? Untuk menghasilkan apa? Jadi, darah itu disaring, yang kemudian akan diubah menjadi urin. Urin itulah sebagai zat ekskresi bagi ginjal. Nah, sekarang sudah paham kan apa saja masing-masing organ, kemudian apa saja zat yang diekskresikan. Oke, berhubungan dengan urin, ginjal ternyata ada hubungannya juga dengan urin, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Gimana sih Miss maksudnya? Nah, kalian harus tahu ya. Lihat coba gambarnya di sini baik-baik ya. Di sini ada yang namanya korteks, kemudian ada nefron. Di mana nefron itu? Ayo coba dilihat gambar yang ada di buku, sama persis atau tidak dengan yang di sini? Ya, betul. Jadi nefron itu adanya di daerah korteks atau kulit ginjal. Kira-kira fungsinya apa ya di situ? Nah, ternyata si nefron ini adalah sebagai alat penyaring ginjalnya yang terletak di korteks dengan jumlah yang sangat banyak, hampir 1 juta lebih ya per satu ginjal. Nah, kemudian nefron ini ada apa saja sih bagiannya? Nah, di sini kita lihat ada yang namanya badan Malpighi dan ada yang namanya tubulus. Itu adalah 2 komponen penting yang menyusun nefron. Kemudian tubulus. Tubulus itu ada 3. Apa saja coba? Ya, ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan ada tubulus collectivus. Semuanya sangat berpengaruh atau sangat berperan dalam proses pembentukan urin. Mari kita lihat bagaimana proses pembentukan urin. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya di sana. Jadi, di sini ada 1 buah nefron ya, per 1 buah nefron. Di dalam nefron dia terdapat nih glomerulus ya dengan kapsula Bowman. Di situ ada keterangannya sebagai tempat atau proses filtrasi. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, dalam pembentukan urin itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah filtrasi. Ya, filtrasi itu terjadinya seperti tadi yang disebutkan, ada di glomerulus. Nah, kemudian apa sih yang terjadi ketika urin atau darah masuk ke dalam glomerulus? Filtrasi. Filtrasi itu artinya adalah penyaringan. Otomatis terjadinya suatu peristiwa menyaring. Apa yang disaring? Ayo, kira-kira apa yang disaring? Yang disaring itu adalah molekul-molekul yang sifatnya besar, sehingga mereka tidak dapat masuk ke dalam si glomerulus ini. Mereka akan kembali lagi ke dalam peredaran darah. Ya, kenapa kok bisa gitu, Miss? Karena yang namanya membran glomerulus itu sangat permeabel. Jadi hanya tertentu saja yang dapat melewati si membran tersebut ya. Oke, kemudian hasilnya apa sih dari si proses filtrasi ini? Nah, yang perlu kalian ketahui, hasilnya itu adalah urin tetap, tapi ada namanya nih. Kira-kira apa ya? Namanya adalah urin primer. Urin primer itu mengandung apa saja sih? Urin primer itu masih banyak kandungannya, seperti ada air, kemudian garam, glukosa, kemudian ada asam amino. Nah, ternyata si glukosa ini dia kan partikel besar yang sedang, partikel sedang. Jadi dia harus dikeluarkan lagi. Maka lanjut ke tahap yang kedua, yaitu ada tahap reabsorpsi. Ya. Reabsorpsi dari katanya re berarti kembali. Artinya ada penyerapan kembali molekul-molekul yang masih dibutuhkan oleh si tubuh. Ya. Artinya apa? Glukosa, kemudian air, asam amino, dia balik lagi, dia diserap lagi oleh tubuh. Sehingga yang tadinya ikut di urin primer, dia balik lagi ke peredaran darah dan menghasilkan yang namanya
urin sekunder. Ya, kalau udah urin sekunder berarti juga zatnya berbeda. Di sana hanya ada air, kemudian garam, kemudian ada yang namanya zat empedu. Inilah yang disebut kandungan urin sesungguhnya. Nah, kemudian nih masih ada lagi tahap satu lagi, yang terakhir, yaitu augmentasi atau pengumpulan. Apa sih yang dikumpulkan? Tahu nggak kira-kira apa yang dikumpulkan? Ya, jadi di dalam urin tersebut atau di dalam tubuh kita, di dalam darah kita masih terdapat banyak sekali zat-zat yang bersifat racun. Itu harus dikeluarkan. Makanya dikeluarkannya itu melalui si proses augmentasi. Ya, apa saja sih kira-kira zatnya? Banyak, ada asam urat, kemudian ada amonia, kemudian ada kreatinin, ion hidrogen, dan lain sebagainya. Sehingga kalau mereka semua itu dikeluarkan dari dalam urin kita atau dari dalam tubuh kita, maka urin kita benar-benar pure. Hanya tadi air, garam, urea, dan si zat warna empedu, seperti itu. Oke, ini untuk tabel proses pembentukan urinnya seperti ini. Dimana tadi filtrasi, dia terdapat di glomerulus, hasilnya adalah urin primer. Kemudian yang kedua, reabsorpsi, terjadinya di tubulus contortus proximal, hasilnya adalah urin sekunder. Sedangkan yang ketiga itu adalah tahapan augmentasi, terjadinya itu di tubulus contortus distal, ya hasilnya urin sesungguhnya, seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang terakhir, Miss akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Nih, contohnya yang pertama, ada gagal ginjal. Gagal ginjal berarti gangguan ginjalnya gagal, ya kan? Ginjalnya gagal berfungsi dengan baik. Berarti kalau misalkan ginjalnya gagal berfungsi, otomatis bagaimana penyaringan darahnya? Untuk menambah referensi kalian, silahkan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal tersebut? Kemudian, yang kedua, itu ada diabetes mellitus, ya. Biasanya ini sering sekali dialami oleh orang tua maupun orang yang umurnya masih 30 tahunan. Karena apa? Kok bisa disebut diabetes mellitus? Karena di dalam urinnya terdapat, ya betul, glukosa. Kadar glukosanya tinggi sekali di dalam darah, sehingga dia terus bermigrasi ke dalam urin, tidak tersaring. Berarti apa yang rusak? Bagian ginjal apa yang rusak? Betul, bagian glomerulus. Ya, harusnya dia bisa menyaring glukosa, tetapi tidak bisa menyaring karena memang kelebihan kadarnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada diabetes insipidus. Nah, ini bukan kebalikan dari diabetes mellitus. Justru kalau diabetes insipidus ini, dia terdapat gangguan hormon antidiuretik. Sehingga apa? 30 kali dia selalu mengeluarkan urin lebih banyak. Karena itu, kita yang masih muda harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Cukup sekian pembahasan dari Miss. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak latihan soal, banyak membaca supaya nanti hasilnya pas ujian akhir tahun itu memuaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi anak yang kreatif, santun, dan berbudaya.